Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Therapeutic Home Care bersama saya Bara. Oke, malam ini Bara ingin membuat sebuah video mengajak teman-teman atau sahabat Therapeutic Home Care, terutama stroke survivor yang setia sekali menonton video-video Bara untuk ngobrol-ngobrol santai seputar stroke gitu ya. Nah, kali ini Bara ingin mengangkat satu problematik yang sering sekali terjadi ataupun sering sekali masuk ke dalam komentar chat Bara, yaitu tentang jari yang mencengkram. Oke, nah di sini nanti Bara, karena ulasannya nanti ngobrol-ngobrol santainya itu panjang sekali ya, jadi nanti Bara bagi beberapa episode gitu ya di video ini. Nanti ada lanjutannya, karena untuk membahas jari saja itu panjang sekali, banyak sekali gitu ya. Kita mulai saja obrolan santai kita tentang jari yang mencengkram pada stroke survivor. Kenapa sih kok bisa dan bagaimana solusinya? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Bara, di channel saya, Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Nah, sebelum masuk ya ke jari yang mencengkram itu kenapa, bagaimana solusinya, apalagi sudah sampai ke solusi-solusi, Bara ingin curhat satu dulu ya, teman-teman ya, sahabat stroker di sana terutama nih yang setia sekali menonton video Bara. Membuat latihan mandiri itu gak gampang gitu ya. Jadi membuat latihan mandiri itu sangat sulit, apalagi dilakukan untuk seorang stroke survivor di sana yang latihan mandiri sendiri gitu, tidak ada yang membantu. Itu sangat sulit ya. Pertama, tujuan Bara ingin membuat video ini di YouTube itu ingin membantu sebenarnya, ingin membantu teman-teman stroke survivor di sana yang, mohon maaf, ini memiliki satu kekurangan gitu, yaitu biaya ya, dan yang kedua, tidak ada teman gitu ya, karena tidak semua stroke survivor itu punya biaya. Mungkin dia tidak punya biaya untuk datang ke rumah sakit ya, untuk mendapatkan layanan fisioterapi ya, ataupun tidak punya biaya untuk ongkosnya datang ke sana gitu. Mungkin pakai BPJS, tapi ongkos datang ke rumah sakit itu butuh ongkos, apalagi yang belum bisa berjalan ya, harus pakai Grab, itu mahal sekali gitu ya, mungkin tidak mampu, atau bahkan tidak mampu atau tidak memiliki biaya untuk mendatangkan seorang fisioterapi gitu, seperti Bara ini gitu, seorang fisioterapi mendatangkan ke rumah gitu, itu kan butuh biaya gitu ya, itu butuh biaya. Jadi tujuan Bara membuat YouTube ini adalah membantu teman-teman strokers di sana ya, ataupun stroke survivor di sana yang memiliki kekurangan. Tapi jika teman-teman sahabat stroker bisa memiliki biaya, Bara sarankan datangi fisioterapi terdekat. Datangi fisioterapi terdekat untuk mendapatkan layanan fisioterapi dan penanganan pemulihan pasca stroke. Demikian. Yang kedua, membuat latihan mandiri itu tidak mudah, sangat sulit ya, karena perkembangan pemulihan stroke survivor pasca stroke itu bukan hanya perkembangan motorik, bukan hanya perkembangan gerak saja, tapi juga perkembangan daily activity kemandirian, dimulai dari dibantu total ya, sampai meningkat dibantu sedikit, sampai dia mandiri. Coba ya teman-teman atau sahabat stroker di sana bayangkan ya,
saya tidak ada. Ya, untuk mendatangkan fisioterapis itu sulit. Dan dia tidak ada yang bantu lagi latihan. Coba bayangkan untuk membuat latihan untuk kondisi saat seperti itu bagaimana gitu. Ya, so ada juga yang ketiga itu curhat Bara itu adalah gini. Bara men-share video-video Bara di YouTube itu sudah banyak ya. Bahkan dari awal sampai sekarang itu sudah lumayan lama ya. Dan Bara pelajari bahwa ada banyak yang bisa alhamdulillah berhasil gitu ya. Berhasil menjalankan video-video Bara gitu alhamdulillah. Dan ada juga yang angel gitu. Sulit sekali bang, saya nggak bisa bang. Aduh, saya udah melakukannya kok nggak ada hasil gitu. Nah di sini ini tergantung daripada poin-poin pemahaman gitu. So yang pertama yang Bara ingin share di sini adalah tentang kita harus paham dulu jari mencengkram itu kenapa gitu ya. So ini yang pertama adalah kenapa sih jari itu bisa mencengkram. Oke, so jangan di skip ya videonya ya. Bara berharap banget sahabat terapeutik home care tidak men-skip videonya, terutama stroke survivor nih yang saat ini sedang mengalami jari yang mencengkram, agar mendapatkan pemahaman dulu tentang apa yang sedang saya hadapi ya, sehingga nanti latihan-latihannya akan mendapatkan poin-poin yang terbaik gitu ya, akhirnya mendapatkan manfaat dari video-video Bara selanjutnya gitu ya. Nah oke, yang pertama jari yang mencengkram itu ada arti positifnya loh ternyata gitu. Loh, positifnya kenapa bang? Kan gitu pasti pertanyaannya ya. Nah, nilai positif dari jari yang mencengkram itu adalah ciri-ciri jari yang mencengkram itu adalah ciri salah satu dari fase spastis. Oke, so bagi stroke survivor yang saat ini jarinya mencengkram tidak bisa membuka, itu artinya kalian saat ini sudah di fase spastis atau di fase kekakuan, di mana Bara pernah men-share bahwa perkembangan stroke ya, perkembangan pasca stroke ya, itu harus melalui beberapa fase yang dimulai dari fase kritis dulu ya. Fase kritis saat seseorang terserang stroke ya, akhirnya dia harus masuk rumah sakit, fase kritis ya kan, akhirnya dia alhamdulillah pulih, tingkatkan kembali rasa syukurnya, alhamdulillah saya selamat dari serangan stroke. Oke, pulang ke rumah, masuk ke fase flexing, fase yang lemah, tidak ada gerakan sama sekali, tidak bisa duduk, tidak bisa bergerak, hanya bisa terbaring. Oke, itu fase yang namanya fase flexing ya. Alhamdulillah saya sudah masuk fase flexing. Lalu masuk ke fase yang namanya fase spastik atau fase kaku gitu ya. Fase kekakuan, jari mulai mencengkram, siku mulai menekuk ya, kemudian jari kaki mulai mencengkram ya, banyak sekali cengkraman-cengkraman gitu, kekakuan-kekakuan. Itu artinya sudah masuk fase spastik. Dan akhirnya masuk fase selanjutnya, fase terakhir yaitu fase pulih ya. So alhamdulillah fase spastik saya sudah sampai di fase tersebut ya. Jadi salah satu ciri fase spastik adalah jari yang mencengkram. Itu yang pertama ya. Lalu nilai positif yang kedua apa sih bang? Kok positif spastik itu gitu ya? Kok positif jari yang mencengkram itu? Oke, ternyata spastik itu memiliki nilai positif, yaitu menjaga otot gitu loh. Spastik itu artinya berasal dari kata spasnos yang artinya kontraksi menarik. Dia itu menarik, spasnos itu artinya menarik. So dia itu kontraksi menarik, berarti sudah ada kontraksi, tapi dia menarik dan tidak terkontrol oleh otak gitu loh. Nah kalau otot itu berkontraksi, otomatis massa otot akan terjaga ya.
massa otot akan terjaga. Jadi spastik itu atau kekakuan itu adalah menjaga otot itu supaya tidak atrofi atau mengecil. Tapi ototnya hanya otot-otot yang mengalami spastis saja. Contoh misalnya jari yang mencengkram. Jari yang mencengkram kan ototnya dari sini ya. Ini ototnya satu ya, dari sini ditarik lagi terus dari sini ke sini. Nah, tuh ototnya tuh. Tuh otot mencengkramnya ini. Ini ototnya. Otot mencengkramnya. So dia ini menjaga supaya otot ini tidak mengecil. Ya, nilai positif. Alhamdulillah kalau sudah ada spastis berarti otot saya itu sulit untuk mengecil. Tapi ada tapinya. Otot antagonis, otot yang fleksornya, otot untuk membuka jarinya itu lemah. Nah, kelemahan ini kalau berlarut-larut itu akan mengalami pengecilan otot. So, kalau dilihat ada ya, kalau dilihat kita lihat gitu ya. Oh iya ya, ini otot sini saya kecil. Oh itu otot ini saya agak terjaga normal. Ini saya kecil. Otot saya lebih mengecil gitu. Nah, itu dikarenakan tidak adanya gerakan. Ya, ototnya tidak digunakan. So, otot itu akan mengecil. Ya. So, itu adalah keuntungan atau nilai positif daripada spastik yang kedua. Nilai positif yang ketiga artinya jika sudah ada cengkraman itu menandakan bahwa sudah ada kontraksi otot, berarti sudah ada reaksi dari motoriknya, dari otak sudah ada gitu ya. Makanya di golden period pertama ya, setelah 18 hari biasanya ya, setelah masa kritis itu harus terjadi yang namanya spastis. Jika tidak terjadi, kita harus takut. Waduh, ini kenapa nih ototnya tidak spastis? Kenapa kontraksi belum ada juga? Gitu ya. Nah, jadi artinya alhamdulillah sudah ada kontraksi. So di golden period pertama itu di 0 sampai 6 bulan ya. Itu yang pertama dikejar adalah spastisitas, itu sudah ada, kontraksinya sudah ada. Nah, tapi kalau bisa kita kejar selama 6 bulan pertama itu sudah fungsional atau sudah pulih. So, kita buru-buru 18 hari sudah mengalami fase spastis, kemudian di manage, akhirnya selama 6 bulan sudah mulai mengalami pemulihan. Tapi bagaimana Bang kalau saya sudah lebih dari 6 bulan? Don't worry. Oke, jangan khawatir, jangan berkecil hati. Selama itu tidak ada namanya kontraktur atau kontraktur ada dua ya, kontraktur tulang ataupun kontraktur otot. Kontraktur itu adalah kondisi di mana menetap, tulangnya sudah menetap. Misalnya gini ya, ini tulang sama tulangnya sudah menyatu, sulit diginin sudah tidak bisa. Oke, kontraktur otot itu benar-benar ototnya sudah menyatu sekali, sudah kaku sekali, tidak ada elastisitas ototnya. Selama itu masih selama itu pula perkembangan jika berlatih akan terus didapat. Oke, so jangan berkecil hati. Demikianlah ya teman-teman atau sahabat terapeutik home care ya, hal-hal yang positif daripada spastis. Selanjutnya akan kita bahas negatifnya spastisitas apa saja. Oke, lalu kenapa kok bisa spastisitas, otot apa saja ya, bagaimana memanagenya. Oke ya, jangan kemana-mana, terus tonton video ini selanjutnya di episode yang kedua. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.